Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua kedengaran makannya udah banyak. Innallaha yuhibbul witra. Allah suka dengan yang ganjil-ganjil. Tambah lagi dari satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanatil mulki wal malakut, subhanatil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriya wal jabal wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha an-nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi, ya Allah, amin. Wa tukrimuna binuril fahmi wa tudkhilana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pengurus masjid, ketua panitia beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, ustadz, ustazah, alim alimah, para kiai, para sepuh, alim ulama, cerdik pandai, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua hamba Allah yang insya Allah dimuliakan pada malam hari ini. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, puji sedalam syukur, tak pernah luntur, kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana rahmatnya Allah selalu terkucur bagaikan air mancur yang mengguyur, di mana Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bersyukur, apalagi tadabbur dan tafakkur. Namun Allah sangat murka kepada hamba-hambanya yang kufur, ingkar, takabur, yang kerjaannya setiap hari cuma makan, minum, dan tidur. Malas bekerja, malas ibadah, alias nganggur. Malas belajar, jadinya ngawur. Ngomongnya ngelantur. Kerjaannya bohong, tak pernah jujur. Padahal mata sudah mulai
kabur. Uban semakin lama semakin bertabur. Kulit semakin hari semakin kendur. Gigi rontok, bisanya cuma makan bubur. Berjalan juga sudah maju mundur karena usianya yang sudah uzur. Tidak lama lagi masuk. Ini bukan saya yang ngomong ya. Dikubur berkubang lumpur, tulang belulangnya hancur lebur, cacing-cacing tanah pun ikut membaur. Oleh sebab itu malam hari ini kita wajib bersyukur karena Allah masih memberikan nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, panjang umur, panjang perjalanan. Akhirnya saya dipertemukan dengan Bapak Ibu sekalian, kakek nenek sekalian. Kalau saya perhatikan ini nggak sopan saya berdiri di sini. Ini kalau dilihat nih yang hadir malam hari ini, pantasnya nasihatin saya, bukan saya yang nasihatin. Ini saya lihat kakek saya, nenek saya, ibu saya, bapak saya. Iya. Ini masih kecil, anak kecil, kok berani-beraninya nasihatin orang tua. Kurang ajar. Tapi kok kenapa saya ada di sini? Ini semata-mata saya hanya sebagai pemain film. Tahu pemain film? Kita semua di sini pemain film. Skenarionya sudah ditulis sama Allah. Ceritanya sudah ditulis sama Allah. Tiba waktunya muncul cerita malam hari ini saya datang ke sini, berdiri di sini. Ini cuma cerita. Bukan berarti saya yang paling soleh, tidak. Bukan berarti saya yang paling pandai agama, bukan. Hanya kebetulan takdirnya Allah, skenarionya Allah dituliskan malam hari ini saya hadir di tengah-tengah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah. Malam hari ini titik terakhir, malam yang ketujuh, saya berpisah dengan anak dan istri. Besok insya Allah kalau ada speed dipesankan sama Ustaz Agus itu, mudah-mudahan ada ya Ustaz ya. Jangan sampai delay Ustaz, kasihan anak saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam yang ketujuh dimulai dari ujung Kalimantan Barat, dari Kecamatan Manis Mata, lanjut di beberapa masjid di Ketapang, kemudian lanjut di sini. Alhamdulillah, malam hari ini meskipun agak terganggu tenggorokannya, tapi karena tanggung jawab yang harus dipenuhi, malam hari ini harus hadir di tengah-tengah saudara saya. Saya anggap di sini saudara, keluarga, karena saya di sini belum pernah datang ke sini, baru kali ini datang ke sini, masya Allah. Dan alhamdulillah masyarakatnya luar biasa, antusias keagamaannya Allahu Akbar, luar biasa. Dan akan jadi cerita bagi saya nanti kalau sudah pulang ke Ketapang sana, bahwa masyarakat di dusun besar itu orangnya baik-baik, orangnya bagus-bagus, sopan santun, alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi saya sudah sampaikan bahwa yang hadir di sini bukanlah orang yang pandai agama, mohon maaf, mohon ampun, bukanlah orang yang soleh, bukanlah orang yang paling beriman di antara kita semua, tidak. Hadirnya saya di sini seperti tadi saya sampaikan hanya sekedar pemain cerita saja. Jangan dinilai dari luar, jangan dilihat dari tampilan luar,
Jangan dilihat dari cara dia menyampaikan tausiah, ceramah, dakwah dan lain sebagainya. Ini hanya dipandang dari luar, bukan dari dalam. Dari dalamnya Masya Allah. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, ini nggak tahu isi hati saya, busuknya hati saya seperti apa nggak tahu. Tahunya hanya di luar. Makanya rubah dulu persepsi. Saya hadir malam hari ini bukan sebagai orang yang pandai agama. Saya hanya sebagai anak dari ibu-ibu sekalian, anak dari bapak-bapak sekalian, sahabat bagi adik-adik, abang-abang di sini, mas bro yang ada di sini. Ada mas bro nggak nih? Ada, ini satu. Ya guys, love WN. Masya Allah. Manusia tidak bisa dipandang dari sisi luarnya. Di Masjid Nurul Huda kemarin saya juga sudah bahas perumpamaan manusia dengan 3 buah-buahan yang diumpamakan. Ini beberapa masjid temanya sama, termasuk di Ketapang pun temanya ini sama. Manusia diumpamakan seperti berbagai macam buahan. Salah satunya adalah durian. Mak, apa pula mak? Manusia diumpamakan seperti buah durian. Kenapa diumpamakan seperti buah durian? Contohnya, ada manusia yang buruk di luar, dalamnya subhanallah seperti buah durian. Buah durian kulitnya tajam, dipegang sakit. Siapapun nggak ada yang mau pegang buah durian. Kulitnya tajam. Yang diharapkan orang kulit atau isi? Isi. Sekalipun kalau beli buah durian, bang, saya mau beli buah durian, bawa 1 pulang ke rumah. Yang dibawa kulit apa isinya? Dua-duanya. Padahal sekali pulang ke rumah, datang ke rumah, dibuka, kulitnya dibuang, isinya dimakan. Ambil isinya, kulitnya dibuang. Meskipun dua-duanya diambil bawa pulang ke rumah. Luarnya menakutkan, nggak diharapkan orang. Ternyata isinya subhanallah diinginkan orang. Buah durian. Siapa yang nggak mau buah durian? Saya 5 buah durian mampu habiskan. Besoknya KO. Selain buah durian apa lagi? Buah kedondong. Dia udah hafal buah manggis katanya. Berarti ikut dia tadi malam nih. Buah kedondong. Apa pelajaran yang bisa diambil dari buah kedondong? Luarnya mulus, luarnya bagus, ranum, tapi isi dalamnya, awas jangan sampai ketelan, berserabut. Siapapun nggak mau dengan isi buah kedondong itu. Bijinya yang berserabut, luarnya mulus, luarnya ranum, isinya berserabut, hatinya berbulu. Atau contoh yang ketiga, buah apa tadi? Buah manggis. Ini bajunya merah manggis. Kita sama ya, nggak janjian kan? Buah manggis mengajarkan kejujuran. Pelajaran apa yang bisa diambil dari buah manggis? Kita ambil buah manggis di pangkal manggis, dan pertemuan antara buah manggis dengan tangkainya ada seperti kelopak bunga. Bentuk yang seperti kelopak bunga itu kita hitung. Kalau kita hitung kelopaknya jumlahnya ada 4, dibuka isi manggis pasti jumlahnya 4. Jumlah kelopak bunga di pangkal buah manggis itu ada 5, dibuka isi manggis dalamnya pasti 5. 4 di luar, 4 di dalam. 5 di luar, 5 di dalam. Manggis mengajarkan kejujuran. Tak seperti manusia, kadang-kadang lain di mulut, lain di hati. Oh, yang namanya Ardi sekarang lagi ceramah, mulutnya bagus malam hari ini ceramah, pulang ke rumah jadi hantu lagi. Belum tentu benar. Kan seperti itu ya. Jadi kalau saya contohkan ini kan seakan-akan saya mulia. Insya Allah malam hari ini kita sama-sama mencari ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mencari hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tidak tahu seperti apa ceritanya saya dipanggil Ustadz ini. Tadi sempat cerita dengan Pak Ahmad di rumah, dengan Ustadz Agus, dengan Pak Ahmad, perjalanan hidup saya, sedikit itu cerita. Dan
Saya tidak tahu gimana ceritanya bisa berdiri di antara jamaah beberapa tahun belakangan ini ngisi pengajian ke sana dan kemari. Subhanallah. Karena perjalanan hidup itu buruk, Bapak Ibu. Tak perlulah saya ungkapkan di sini karena itu masa lalu. Setiap orang punya masa lalu, tapi izinkan orang yang berdosa itu punya masa depan. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Jangan menilai seseorang dari luarnya. Keimanan seseorang hanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selaras antara mulut, perbuatan, hatinya. Sebagaimana dalam bahasa kitab mengabarkan, al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wa amalu bil arqab. Iman itu membenarkan dengan hatinya, mengucapkan dengan lidahnya, dan berbuat dengan perbuatannya, dengan badannya. Orang beriman belum bisa dikatakan beriman kalau tiga hal ini belum sempurna: hati, lisan, perbuatan. Ibarat segitiga. Anak-anak sekolah mungkin pernah lihat segitiga tuh. Segitiga tidak akan disebut segitiga kalau hilang satu sisinya. Cuma ada dua garis segitiga, nggak namanya? Bukan. Atau segitiga hapus satu sisinya, hilang satu, apa namanya? Bukan segitiga lagi. Begitu juga dengan iman. Antara hati, lisan, perbuatan harus selaras. Kalau salah satunya hilang, bukan iman namanya. Contoh, mulutnya bagus, nasihatnya bagus, perbuatannya bagus, hatinya busuk. Apa contoh hatinya busuk? Ardi diundang ke sini di dusun besar. Parit apa namanya? Parit Timur. Diundang di Parit Timur, dusun besar. Datang ke sini, mulutnya ceramah, kelakuannya bagus di hadapan orang, tapi hatinya na'udzubillah. Ketika ditelepon sama Ustaz Agus, bro, kadang-kadang kan manggilnya bro, karena kawan lama. Ngisi tausiah di sini. Muncul rasa jumawa, bangga diri, merasa diri paling soleh. Ya Allah, aku diundang buat ceramah. Oh, berarti aku dinilai soleh nih, aku dinilai beriman, aku dinilai orang baik tentang agama. Masya Allah. Mulutnya bagus, kelakuannya bagus, tapi hatinya busuk. Jadi contohnya ini, bukan orang lain. Contohnya ini. Contohnya siapa, Bu? Ini, Bu. Bu. Oh, Bu. Ngantuk loh. Atau hatinya bagus, lisannya bagus, tapi perbuatannya buruk. Itu juga bukan iman namanya. Atau hatinya bagus, perbuatannya bagus, mencontohkan kebaikan, sedekah ke sana dan kemari, tapi mulutnya jelek, suka ngatain orang, suka ngegosip. Kamu tahu nggak? Si tetangga sebelah itu loh, gini. Bukan iman juga namanya. Makanya harus selaras antara hati, lisan dengan perbuatan. Al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wa 'amalu bil arqam. Dengan hati yang pertama. Hati ini segumpal daging, segumpal darah. Dokter manapun nggak bisa mendeteksi dalamnya hati manusia. Di ruangan ini tidak ada yang bisa melihat dalamnya hati manusia. Mungkin hanya bisa dilihat daging saja. Kalaupun ada kamera kecil masukkan lewat mulut, bentuk hati itu cuma segumpal darah, segumpal daging, warna merah pekat. Itu dong. Tapi tidak ada yang bisa mendeteksi dalamnya hati manusia. Rahasia tersimpan banyak di dalam hati manusia. Dari sejak dia masih lajang, masih bujangan sampai dia menikah, banyak rahasia disimpan di dalam hati. Satu pun nggak ada yang mengetahuinya selain dia dan Allah saja yang mengetahuinya. Lisan, kata Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Bentar, ada iklan sebentar. Man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Nih, sering kita temukan pulang pengajian atau pulang dari kondangan dari tetangga yang hajatan, ibu-ibu. Contoh, tapi bukan ibu di sini. Jadi pulang pengajian nggak langsung pulang ke rumah. Pengajiannya kebetulan di rumah tetangganya. Pulang dari pengajian nggak langsung pulang ke rumah, nongkrong dulu di rumah temen, di teras temen. Apa yang dibicarakan? Tadi sayurnya kurang garam ya, nggak enak. Oh, tadi kayaknya sayurnya itu kayak kurang ini kurang itu ya. Pulang pengajian ngomentarin nasi, udah syukur dikasih gratis. Mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Ngegosip dikurangi. Nonton televisi, kalau kira-kira yang munculnya orang-orang yang bibirnya doer yang muncul di TV, pemirsa, kita ungkap secara tajam, setajam. Itu udah pindahan aja channelnya tuh. Channelnya pindahkan. Itu channel-channel mengumbar aib orang. Semuanya aib aja dibicarakan, aib orang. Kira-kira kalau kita aib keburukan kita dibicarakan sama orang, rasa ada sesuatu nggak di dalam hati? Ada. Rasa sakit hati ada, dan lain sebagainya. Kalau dicaci maki orang sakit hati nggak? Kalau bisa sih jangan. Tapi gimana Ustaz, dibalas nggak? Jangan dibalas. Kalau dibalas apa bedanya kita sama mereka yang suka caci maki? Terus keadilannya gimana? Adil, orang yang caci maki kita gampang, pahala mereka yang punya dipindah ke kita. Kita nggak perlu minta ampun, dia sudah menghapuskan dosa kita. Dosa kita pindah ke mereka yang mencaci maki. Adil. Tapi kalau mereka caci maki, kita balik caci maki, sama saja. Kata orang Jawa, podo wae. Kata orang Jawa. Kata orang Ketapang, sama nggak ah. Bahasa sini apa? Sama. Sama mah. Selain lisan, perbuatan. Beriman dengan perbuatan. Selaraskan dengan lisan, selaraskan dengan hati, sedekah ke sana dan kemari, sholat ke sana dan kemari. Dimanapun ada azan, datang ke sana. Dimanapun kita berada dengan azan, mampir ke sana. Itu beramal dengan badan kita, tubuh kita yang bekerja. Insya Allah semuanya kita lakukan hanya untuk Allah, akan jadi asbab kita nanti akan menjadi penghuni surga yang akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Semuanya hanya untuk Allah. Ikhlaskan semuanya hanya kepada Allah. Karena Allah yang maha mengurus kita. Kita nggak mampu ngurus diri sendiri. Jangankan minta Allah yang ngurus, kita saja masih suka minta diurus sama bapak, sama ibu. Ibu bisa nggak ngurus diri sendiri? Ada ibu yang bisa ngurus diri sendiri? Hah? Ada? Bisa Bu ya? Alhamdulillah. Seorang perempuan yang sudah menikah, ada suami yang tukang cari nafkah untuk memberikan penghidupan di rumah, nyari nafkah buat makan minum di rumah. Seorang istri masih perlu diurus oleh suami. Sebaliknya, seorang suami juga perlu diurus oleh istrinya. Seperti apa contohnya? Nyucikan bajunya, masakkan, tidur di kelon, dibelai-belai sampai tidur. Capek ya Pak, habis kerja tadi letih ya Pak. Ini mama pijit Pak, pijit, pijit. Masih harus diurus oleh istri. Anak-anak masih harus diurus oleh ibunya, oleh ayahnya. Ibunya tukang masakkan, tukang cucikan. Tapi Allah maha mengurus dirinya sendiri. Allah nggak perlu diurus sama siapapun dan apapun. Dan Allah maha mengurus kita. Sampai detik ini Allah tidak lepas mengurus kita. Apa contohnya? Panjang rambut dan panjang bulu hidung sesuai porsinya dibikin Allah.
Coba kalau Allah capek ngurus hambanya, ya udah hamba ini bikin sama aja lah. 1 tahun rambutnya nggak dipotong, gondrong. 1 tahun bulu hidungnya nggak dipotong, gondrong juga lah. Kan nggak diurus, rambut panjang, ini juga panjang. Nanti di sini buka salon potong bulu hidung, semir bulu hidung. Kalau Allah nggak ngurus, nggak tahu jadi apa seperti manusia. Panjang gigi dan panjang kuku diatur oleh Allah. Kuku 1 tahun nggak dipotong panjang. Gigi, pernah gigi 1 tahun harus dipotong? Nggak ada. Nggak bisa dibayangkan kalau Allah nggak ngurus, giginya ikutan panjang. Tiap bulan motong. Masya Allah, ternyata Allah tuh nggak pernah lepas dari kita. Selalu diurus setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Allah mengingatkan kita setiap saat kita untuk beribadah kepada Allah. Pernah kita sering kali kalau malam hari kita sering pengen buang air kecil ke WC, bangun dari tidur kita terbangun, pengen rasanya ke WC, udah ke WC tidur lagi, tapi tiba-tiba ada rasa nggak enak, pengen ke WC lagi. Sebenarnya itu kode, Bu. Kode Allah tuh kangen sama kita. Allah tuh pengen kita tuh hadir. Allah pengen kita datang. Tengah malam Allah ngasih kode, kita kebangun, terkejut bahasanya itu. Allah minta kita temui Allah. Apa? Tahajud, malah ketemu sama Allah, curhat sama Allah. Ini zaman sekarang manusia lebih sering curhatnya ke Facebook ketimbang sama Allah. Duluan Facebook. Ada masalah rumah tangga, Facebook, WhatsApp. Hari ini aku lagi galau, ditinggalkan ini. Masya Allah. Sama Allah lupa. Ingat sama Allah hanya pada saat dia susah. Saat banyak hutang, saat hutang nggak kebayar, saat banyak ini dan itu, banyak masalah, baru ingat Allah. Ketika hidup enak, lupa sama Allah. Jadi kode-kode kecil yang Allah bikin malam hari itu banyak kepada kita. Sering kalau malam hari kita terkejut terbangun, tiba-tiba kebangun jam 12 malam, jam 1 malam, itu kode. Allah rindu sama kita, Allah kangen sama kita. Allah tuh pengen kita hadir, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha pencemburu, Bapak Ibu, maha pencemburu. Saya ingat dengan pesan guru sekaligus paman, adik mama saya, Kiai Haji Ibrahim Syahid. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Nurul Madinah, Kalimantan Tengah. Aktif juga di Jamaah Tabligh, alhamdulillah. Beliau pernah berpesan begini, Ardi, nanti kalau kamu sudah menikah, sudah punya penghasilan, kalau kamu beli mobil, taruh di garasi mobilnya, jangan taruh di hati. Pesan beliau begitu. Kalau beli mobil, taruh di garasi, jangan taruh di hati. Saya pikir, mobil kan besar, nggak muat di hati, keles. Nggak muat. Tapi setelah dipikir-pikir, masuk akal. Oh, ternyata maksud beliau ini tinggi. Maksudnya dalam ternyata. Kalau mobil disimpan di dalam hati, yang ada malah sombong. Apa-apa mobil, ketemu orang ngomongin mobil, ketemu kawan ngomongin mobil, ketemu tetangga ngomongin mobil, punya kaplingan sawit 5 hektar. Tiap hari, tiap saat ngomongin sawit, ketemu, Assalamualaikum, gimana kabar sawitmu, udah berbuah belum? Sawit terus yang diomongkan. Apalagi punya kapal besar buat ngangkat ke laut, nyari gembung. Sekarang musim gembung, Bu, ya. Soalnya tadi siang saya makan gembung di rumahnya Pak Ahmad tuh. Mantap itu ibu yang bikin masakan. Bikin motor air yang besar. Motor airnya disimpan di dalam hati. Nggak disimpan di tempatnya, nggak disimpan di dermaga. Taruh motornya di dalam hati. Satu ketika motornya tenggelam. Motor airnya tenggelam. Galau. Kenapa galau? Karena motornya disimpan di dalam hati. Allahnya nggak ada di dalam hati. Sibuk ngebenerin motor air yang tenggelam. Ditimba zuhur ketinggalan, airnya masih penuh, timba sampai hilang airnya. Asar keteteran karena belum juga bagus motornya. Maghrib ketinggalan karena motornya masih tenggelam. Sampai kapan masih
terpaut dengan harta dunia. Mobil yang hilang, galau, zuhur hilang, asar hilang, maghrib ketinggalan, isya ketinggalan, apalagi subuh ketinggalan gara-gara mobil yang hilang. Kenapa? Karena mobil sudah disimpan di dalam hati. Oh, ternyata makna pesan beliau sangat dalam. Ternyata di hati cuma Allah. Kalau ada Allah di dalam hati, apapun yang terjadi di dunia, kita nggak akan galau, nggak akan stres. Oh, mobilku ini kan milik Allah. Terserah Allah, Allah yang mau ngambil. Ini kan titipan Allah. Aku cuma mau jaga doang. Allah mau ngambil silakan. Mungkin saja nanti bisa diganti dengan yang baru. Istri juga titipan. Tiba-tiba istrinya meninggal, diambil sama Allah. Oh, terserah. Mungkin mana tahu Allah pengen ngambil, pengen ganti yang baru. Bagaimana? Jadi semua itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tukang parkir. Tahu tukang parkir? Tahu tukang parkir nggak? Tukang parkir tuh kalau kita pergi ke pasar di Kabupaten Kayong Utara sana, Sukadana sana. Jadi kalau belanja ke warung, ke toko baju, kadang-kadang kan ada tukang parkir tuh. Tukang parkir punya mobil, punya motor banyak, tapi mereka nggak sombong. Iya kan? Dia berdiri di depan, mobil sama motornya banyak di belakang. Dia nggak sombong. Ada nggak tukang parkir? Nih lihat motorku banyak nih. Loh, nih lihat nih mobilku banyak nih. Ada tukang parkir kayak gitu. Itu tukang parkir sakit jiwa loh. Kenapa tukang parkir sadar dia nggak sombong? Karena tukang parkir sadar mobil, motor, titipan orang. Yang namanya kita tukang parkir cuma menjaga agar mobil yang dititipkan, motor yang dititipkan nggak rusak. Dijaga sampai sang pemiliknya ngambil. Sama manusia dan segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah sama. Hanya dititipkan oleh Allah. Sampai pada saatnya Allah ngambil. Tugas kita apa? Menjaga. Allah titipkan kita nyawa, dijaga. Untuk apa nyawa kita pakai? Allah titipkan kita mata, dijaga. Jangan sampai mata kita rusak, nanti di akhirat malah jadi bala bencana bagi diri kita. Allah titipkan kita tangan, dijaga agar nanti pada saat Allah ambil tangan nggak rusak. Allah titipkan kita tubuh, dijaga agar jangan sampai tubuh kita ini rusak mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Tiada hari tanpa Allah di dalam hati. Insya Allah, kalau ada Allah di dalam hati, hidup kita tenang, hidup kita tentram. Insya Allah. Dulu masa-masanya saya masih di panggung, masih begini. Itu Allah apa ya? Kalau mendengar azan itu kayak panas telinga. Itu usia saya 17-18 tahun. Dulu masih jadi rocker. Tadi cerita sedikit sama Pak Ahmad, sama Ustaz Agus. Ustaz Agus ini tahu sedikit banyak cerita saya karena kawan satu kelas, satu kampus, kuliahnya bareng sama beliau. Tahulah cerita sedikit banyak tentang saya dulu. Dulu tadi sempat dibocorkan sama Ustaz Agus sama Pak Ahmad itu. Beliau ini tukang sulap katanya. Karena dulu saya sukanya ngisi sulap di kafe-kafe Pak. Datang ke kafe, ngisi sulap tiap malam minggu kadang-kadang. Ada waktunya nyanyi, ngerok, ngeband sama kawan-kawan ngeband di atas panggung. Dulu waktu masih anti sama peci. Ngelihat peci itu rasanya panas. Apa sih? Kamu pakai jubah ngapain sih? Kamu udah mau mati besok ya? Hijrah ya? Dulu gitu saya tuh. Melihat orang yang mau sholat ke masjid, ngapain kamu sholat? Kamu mau mati kan? Masya Allah. Sekarang Alhamdulillah, entah bagaimana ceritanya saya jadi seperti ini. Mungkin hanya Allah yang tahu ceritanya. Panjang ceritanya. Dari mulai saya menikah sampai detik ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Insya Allah. Malam hari ini, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Malam hari ini kita memperingati maulidnya beliau, hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya manusia terbaik dunia, manusia terbaik dunia. Hidup kita kalau bercermin dengan Rasulullah enak. Cita-cita jadi apa? Pengen jadi pedagang, bercermin dengan Rasulullah, pedagang yang handal. Pengen jadi bos, bercermin dengan Rasulullah, bos yang handal. Pengen jadi karyawan, bercermin dengan Rasulullah, karyawan yang handal. Oh, kita punya gembala, punya kambing, punya sapi, pengen jadi penggembala yang sukses, contoh Rasulullah, penggembala yang sukses. Seorang suami pengen jadi suami yang bagus di hadapan Allah, bahkan di hadapan istrinya, contoh Rasulullah. Suri tauladan yang bagus semuanya ada pada diri Rasulullah. Bercerminlah kepada Rasulullah, karena cermin itu baik. Hakikatnya cermin itu, ibu-ibu kan sukanya cermin tuh, ya Bu ya. Kan tiada hari tanpa cermin ya Bu ya. Tanpa kaca di rumah, kalau nggak ngaca nggak sah rasanya. Kalau sebelum berangkat pengajian sini kan bedak dulu, cermin, bedak, pasang lipstik. Udah pasang lipstik? Oh, nggak cukup make up wajah, ngaca dulu bajunya udah rapi belum? Ya Bu ya? Iya. Kalau saya tahu ya tahu, saya sering lihat istri saya. Istri saya bukan ibu-ibu sini, istri saya. Ibu-ibu mah nggak ada di sini, nggak ada beda. Jadi kalau bercermin bagus hakikatnya. Kenapa? Perempuan kalau bercermin artinya apa? Dia pengen ngoreksi wajahnya. Ada kotoran nggak di wajahnya? Udah bagus belum wajahnya? Oh, ternyata lipstiknya mencong sebelah, baguskan dulu. Oh, ternyata pensil alisnya mencong sebelah, baguskan dulu. Tuh perempuan harus suka sering bercermin. Kalau nggak suka bercermin, artinya nggak suka introspeksi diri, hidupnya bakal hancur. Nggak suka introspeksi diri, kekurangan aku dari mana sih? Kesalahan aku ada di mana sih? Nggak mau memperbaiki, akhirnya hancur lebur. Nih, ada cerita di dalam hutan. Ada satu keluarga, 3 orang di dalam hutan, nggak pernah pergi ke kota, nggak pernah tahu apa itu cermin, nggak pernah ngaca sama sekali, nggak tahu cermin itu apa saja, dia nggak tahu cermin itu apa. Jadi satu ketika ibunya, si anaknya, karena di dalam hutan itu tinggal 3 orang, anaknya laki-laki, ibunya perempuan, sama istrinya, menantu sang ibu. Jadi satu ketika si anak laki-laki ini ngomong sama ibu, Bu, ayah kemana sih? Kok nggak pernah pulang? Jadi kata ibunya, kau carilah ayahmu di hutan, di kota. Tapi seperti apa aku nyarinya, aku nggak tahu wajah ayah seperti apa. Ayahmu itu mirip sama wajahmu, kau carilah sana di kota. Oh, udahlah, berangkatlah ini. Orang yang dari hutan pergi ke kota, nggak pernah lihat cermin, nggak pernah lihat kaca. Sampai di kota, masuk ke minimarket. Minimarket itu kan ada kaca besar tuh. Masuk dia minimarket, lihat ke kanan, lihat kaca, Bu, kaget, loh, kok miripnya? Jalan, kok ikutin? Jalan lagi sampai ke ujung minimarket, di ujung di dalam, ketemu sama cermin yang kecil. Ketemulah bertatapan wajah. Oh, bapak ini mirip wajahnya. Diambil kacanya, dibeli, dibayar, dibawa pulang ke kampung, ke hutan tadi. Sampai di rumahnya di hutan tadi, kebetulan ibunya lagi cari kayu bakar, istrinya lagi masak di dapur. Dia sambil jalan sambil bilang kangen sama ayahnya, karena dia itu ayahnya, padahal wajahnya sendiri di kaca. Dipeluk, kangen. Pokoknya bilang kangen sambil nangis. Bilang kangen sambil nangis. Istrinya bingung. Istrinya keluar. Istrinya dak-dikduk. Kenapa kok suamiku ini bilang kangen? Apa yang dipeluk? Diambil kacanya, dilihat. Oh,
Oh, ternyata ini yang kamu kangeni selama ini. Kamu selingkuh, Mas. Padahal di kaca wajahnya sendiri karena efek nggak pernah ngaca itu. Nangislah istrinya sambil menatap kaca itu. Ini siapa, Mas? Perempuan mana yang mau kamu kawin ini? Yang kamu kangen ini siapa? Datanglah ibunya ya. Ibunya juga nggak tahu kaca. Habis dari kayu bakar. Sambil lihat menantunya nangis. Kamu kenapa nak nangis-nangis? Ini mah anakmu ini sudah mau kawin lagi, selingkuh sama perempuan. Ibunya ambil kaca. Mana perempuannya? Sini ibu mau lihat. Ambil kaca. Masya Allah, nah, perempuan jelek, peot begini mau kamu kawinin. Efek karena nggak pernah ngaca. Akhirnya hancur berantakan urusan karena nggak tahu kaca. Filosofi kaca adalah kita bercermin memperbaiki diri. Tuh makanya saya suka sama perempuan. Perempuan itu sempurna. Dikit-dikit ngaca, dikit-dikit ngaca, dikit-dikit ngaca. Tuh perempuan unik. Makanya saya suka perempuan, saya nggak suka laki-laki. Karena ketawa Bapak. Makanya saya suka perempuan karena unik perempuan. Berangkat ceramah, ini perempuan nih, istri saya nih. Bapak mau kemana? Mau ngisi tausiah. Di mana? Dusun besar. Perginya sama siapa? Belum juga keluar pintu udah ditanya pergi sama siapa? Sendiri. Pulang kapan? Belum keluar pintu sudah ditanya pulang kapan? Udah berangkat. Udah pulang nyampe ke rumah ditanya lagi, bawa apa? Itu perempuan unik. Makanya saya suka perempuan, saya nggak suka laki-laki. Jadi begitu Bapak Ibu. Hadirkan Allah di dalam hati. Insya Allah setiap detik, setiap saat, setiap waktu kita menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Minta satu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita semua bakal mati, bakal meninggal, bakal habis usianya. Seisi dunia ini bakal habis. Yang bernyawa pasti meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempatnya meninggal. Sebelum meninggal kita siapkan bekal. Bekalnya hanya iman dan amal. Kalau meninggal tanpa iman dan amal, nanti di akhirat bakal menyesal. Di akhirat jadi orang sial. Karena ingat semasa di dunia, hidupnya brutal. Setiap hari selalu nakal. Ngikut propaganda programnya Dajjal. Tiap pulang sholat Jumat mencuri. Oh, pengalaman itu yang bilang tuh. Mana yang jawab tadi? Udah berapa pasang? Jadi dunia ini cuma sementara, akhirat selama-lamanya. Ustadz dari Sulaiman, mantan rocker yang hijrah juga sama. Bikin lagu, liriknya enak. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Masuk rap. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, panitia. Ustaz, bukan saya Ustaz. Ini yang di depan ini. Ini besok ini dijam-jamkan sama panitia. Masya Allah. Kita sambung. Panitia, peserta, yang ceramah, yang duduk, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Presiden, mati semua tuh. Ternyata semua bakal meninggal, bakal dipendam di dalam tanah. Jadi ketika kita sudah meninggal nanti,
dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar. Bapak Ibu, minta satu ketika kita sudah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Minta apa? Tahta liwa'i sayyidina Muhammadin. Minta berada satu barisan yang sama dengan barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bangga berdiri di barisan paling depan, tapi yang mimpin bendera bukan Rasulullah. Kita minta satu barisan dengan Rasulullah nanti di akhirat. Meskipun berada di barisan paling belakang, nggak apa-apa. Yang penting yang mimpin barisan Rasulullah. Tapi jangan dibayangkan bahwa Rasulullah mimpin barisan seperti tentara ya. Nggak usah dibayangkan. Kita bayangkan akhirat Rasulullah mimpin barisan. Siap, bro, nggak ada. Minta agar Allah Subhanahu wa taala barisan kita berada satu barisan dengan baginda Rasulullah. Takutnya kita berada di akhirat nanti yang mimpin bendera bukan kita, bukan Rasulullah. Yang mimpin kita malah Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau orang-orang itu yang mimpin, masya Allah. Saudaranya Abu Jahal, Abu Lahab banyak. Orang-orang yang benci dengan dakwahnya Rasulullah itu adalah percikan dari sifat-sifat Abu Lahab, Abu Jahal. Benci dengan dakwahnya Rasulullah. Dimanapun ada dakwah, benci dia, lari dia, kabur dia. Dimanapun ada dakwah, dia nggak suka. Percikan sifat-sifat Abu Jahal. Setiap ada nasihat datang ke telinga dia, kabur, lari, nggak mau mendengar. Oh, siapa sih kamu? Kamu itu kan orang biasa. Ingat saya waktu awal-awal saya imam di masjid depan rumah saya tuh. Baru-baru saya belajar, bukan belajar sholat sih, kembali sholat. Karena waktu zamannya SMP saya memang sudah alhamdulillah di agama. Masuk SMA lepas sama agama gitu kan. Mulai kuliah itu sama Ustaz Agus itu. Mulai kuliah alhamdulillah pengen merubah hidup, belajar pakai peci, belajar pakai koko. Masuk masjid disuruh ngimam lain. Seperti biasa baca Al-Fatihah segala macam. Udah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal paman sendiri. Yang lain mana saya pikir itu. Ternyata pada pulang, sholat di rumah, takut nggak sah sholatnya. Saya yang imam. Dulu awal-awal saya kuliah, masya Allah. Kalau keluar rumah pakai baju, pakai peci segala macam direjek. Ya Allah, oh kamu mau mati ya? Bentar lagi mati tuh, udah pakai peci tuh. Masya Allah. Semua perlu ada ujian. Kalau nggak ada ujian, nggak sah, kata Ustaz Agus. Ya Ustaz Agus ya, kalau nggak ada ujian hijrah itu nggak sah. Ini cerita hidupnya sama kami berdua ya, sama. Kalau Ustaz Agus ini dulu Valentino Rossi, kalau saya rocker. Jadi dulu Valentino Rossi beliau tuh. Jadi adik-adik yang suka balapan jangan suka melawan beliau. Beliau lebih cepat dari adik-adik tuh. Beliau pakai jurus ulat langkah 1000. Masya Allah. Perjalanan hidup hadirin. Perjalanan hidup. Hidup itu rahasia Allah. Besok, lusa, dan nanti kita nggak tahu bakal jadi apa, bakal seperti apa. Mana tahu maut sudah berada di depan mata. Mana tahu pulang dari masjid ini tiba-tiba ada yang mati, ketabrak semut mati misalnya. Nggak tahu kita. Maut itu rahasia Allah. Apakah ibu-ibu duluan, saya belakangan, nggak tahu. Atau saya yang belakangan meninggal, ibu-ibu duluan, kita nggak tahu. Atau ibu-ibu yang duluan, saya belakangannya. Atau ibu-ibu belakangan lah, saya nyusul nanti. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu minta satu barisan yang sama dengan barisan baginda Rasulullah SAW. Kalau yang megang bendera Abu Jahal, ntar kita ngikut sifatnya Abu Jahal, karena keturunannya banyak. Salah satu keturunan Abu Jahal adalah Abu Gosok. Tahu Abu Gosok? Yang suka ngegosok-gosok. Siapa yang suka ngegosok? Ibu-ibu. Gosok baju. Ya Bu ya? Gosok piring, gosok gelas, dicuci. Gosok baju suami. Kadang-kadang gosok hati tetangga biar panas. Kadang-kadang hati kita yang digosok oleh tetangga.
Pergi pengajian, misalkan datang pengajian ada tetangga yang punya gelang baru, gelang emasnya banyak. Jadi pergi pengajian tujuannya bukan buat pengajian, buat tunjukin gelang baru. Pakai yang banyak di sini. Kamu mau kemana? Tunjukin. Mau ke sana. Sampai tetangga sebelahnya panas ngadu sama suami. Ya, coba lihat tuh istri teman ayah udah pakai gelang baru, masa istri ayah gini-gini aja. Akhirnya suami pontang-panting cari duit setengah mati, nggak dapet. Masya Allah. Jangan suka iri dengki dengan harta orang lain. Banyak tetangga sebelah beli motor baru, demam. Tetangga sebelah beli mobil baru, demam. Karena iri, karena dengki, dia nggak bisa beli mobil baru. Tetangga sebelah beli mobil yang lebih bagus, koma dia, pingsan barangkali. Masya Allah, karena iri dengki dengan harta dunia. Irilah dengan tetangga kita yang dekat sama Allah. Irilah sama tetangga kita yang setiap hari bolak-balik ke masjid. Irilah sama tetangga kita yang setiap hari dia selalu yang azan. Nggak ada yang menggantikan. Sekali-sekali aku ingin mendapatkan pahala azan manggil orang sholat. Iri kepada hal-hal yang seperti itu bahkan lebih baik ketimbang iri dengan harta dan lain sebagainya. Masya Allah. Terakhir yang ingin kami sampaikan malam hari ini adalah yang paling penting kepada anak-anak peserta-peserta malam hari ini yang umurnya masih ibaratnya masih kecil. Ada juga yang masih remaja, masih muda. Jaga pergaulan sekarang sudah na'udzubillah. Minuman keras di mana-mana. Tahu minuman keras? Es batu. Minuman keras di mana-mana. Narkoba di mana-mana. Apa saja bentuk narkoba banyak, mulai dari cairan, serbuk, sabu-sabu, kutau, ekstasi, PK, DMP, hasis, butterfly, topi miring. Oh, Ustaz kok hafal ya? Jangan menduga sesuatu meskipun itu benar. Banyak model-model, merek-mereknya banyak. Ekstasi dari berbagai macam merek. Mulai dari yang bentuknya panjang, bentuknya bulat. Kalau sekali neken udah seperti melayang-layang. Itu bahasanya kalau udah make itu bahasanya neken. Kalau udah neken rasanya melayang-layang. Mabuk, kalau udah mabuk udah kayak orang sitting udah. Jalannya udah semboyong. Mana yang lebih bagus jalannya begini? Dengan jalannya. Mana yang lebih bagus? Yang pertama. Mana yang lebih enak didengar? Bro, kamu dari mana? Oh, biasa, kerja. Kemarin kerjaan banyak, jadi sibuk. Enak dengarnya ketimbang, bro, kamu dari mana? Allah ciptakan manusia sempurna. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah ciptakan anak Adam sebaik-baiknya ciptaan. Tapi dihinakan oleh yang punya badan. Kaki dibikin seimbang kiri kanan, dibikin pincang sama yang punya badan. Mabuk, make narkoba. Al-hasisatu haramun yuhaddu mutanawaluha kama yuhaddu syaribul khamru. Hukumnya narkoba dan minuman keras sama-sama haram. Tahu narkoba? Apa narkoba? Nagasari, Proket, Pak Wan. Narkoba, singkatan itu. Kalau bahasa kedokteran, narkotika dan obat-obatan terlarang. Itu singkatan dari narkoba. Kalau saya orang bodoh, nggak paham tentang narkoba, saya mengartikan gampang. Narkoba, berapa huruf itu? N-A-R-K-O-B-A. Narkoba, negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Itu narkoba. Negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Negara sekarang lagi butuh orang-orang yang berakhlak sesuai tuntunan Rasulullah. Rasulullah turun ke permukaan bumi ini. Beliau bicara, beliau sampaikan, beliau bersabda, "Innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Negara lagi perlu orang-orang berakhlak. Seperti apa orang-orang berakhlak? Orang-orang berakhlak
akhlak itu kalau sama ulama, sama kiai, sama para guru, santun, tunduk, manut. Tapi sayangnya kita sekarang di negara, bukan negara Indonesia ya, negara mana lah nggak tahu, negara sono, ulama diburon, ulama ditangkap, pengajian ulama dibubarkan, pengajian ulama di mana-mana disuruh apa segala macam. Udah hilang akhlaknya. Beda organisasi saling ledek. Yang pakai celana cingkrang diledek. Ada saya dengar tadi siang, saya nonton ceramahnya beliau, saya nggak sebut nama. Ngeledek yang sering pakai celana cingkrang. Katanya RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Saya masih ingat ceramahnya tadi siang saya nonton di Facebook, di YouTube itu. Rombongan RCTI katanya. Rombongan celana tinggi Indonesia yang pakai celana sepotong, celana cingkrang, mata kakinya nampak. Yang pakai cadar diledek, diejek. Yang ledek yang ngejek bukan orang non muslim, sama-sama muslim, sama-sama orang Islam. Makin panjang jenggotnya makin goblok katanya. Yang ngeledek bukan orang non muslim, orang muslim itu sendiri. Untuk apa sesama muslim saling seperti itu? Kita semua punya organisasi, jangan tertipu dengan organisasi. Karena organisasi belum tentu menghantarkan kita ke surga. Kita jadi orang NU, Nahdlatul Ulama, jangan berbangga diri mengatakan, oh yang Salafi nggak benar, oh yang Muhammadiyah nggak benar. Begitu juga dengan Muhammadiyah, jangan tertipu dengan kelompok, oh NU itu nggak benar, Salafi itu nggak benar, HTI itu nggak benar. Begitu juga dengan HTI, jangan tertipu dengan kelompoknya, sehingga mengatakan kelompok lain lebih jelek. Kenapa? Mau jadi apa Islam ini kalau sesama organisasi, sesama Islam saling bertengkar hanya gara-gara hal sepele? Gara-gara maulid bid'ah dipertengkarkan, tahlilan bid'ah nggak boleh, malam ke-1, malam ke-2, malam ke-3, malam ke-7 nggak boleh. Orang yang lagi berduka itu nggak boleh direpotkan di rumah. Bid'ah, sesat, masuk neraka, ya Allah, kafir ujung-ujungnya. Kita tidak menyalahkan beliau-beliau. Tidak menyalahkan beliau-beliau. Kita semua sama sedang mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita saling belajar satu dan sama lain. NU belajar dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah belajar dengan NU, NU belajar dengan Salafi, Salafi belajar dengan NU, Salafi belajar dengan Muhammadiyah. Itu lebih baik. Islam akan dipandang baik di mata luar. Sehingga non-muslim tidak mentertawakan orang Islam. Sesama ustaz, sesama kiai bertengkar hanya gara-gara jenggot, gara-gara celana cingkrang. Didik anak-anak kita sekarang, jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang enggak enak, jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari minuman keras, dekatkan mereka kepada agama, masukkan mereka ke pondok pesantren kalau ada, minimal madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, ataupun kalau dia sudah sekolah di sekolahan umum, masukkan dia ke pengajian, ngaji, antar anak-anak kita kepada ustadz siapapun dia. Ustaz, aku nggak sempat ngajarin anakku, aku nggak tahu nih ngajarin anakku ngaji. Ini tolong didik anakku sampai dia bisa, sampai dia paham baca Quran, sampai dia paham tajwidnya, makhrajnya, segala macam. Tolong diajarkan sampai dia bisa. Titip anak-anak kita kepada ustaz-ustaz. Insya Allah mereka-mereka inilah yang nanti akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Kalau kita tidak selamat, mereka yang akan menyelamatkan. Insya Allah. Karena hanya mereka lah yang mampu menyelamatkan kita. Saya adalah orang yang belum tentu selamat. Saya persiapkan anak saya untuk dididik dengan benar, nanti akan menjadi penyelamat saya di akhirat nanti, insya Allah. Seperti itu. Nih, siapkan anak-anak ini. Masukkan Allah di dalam hatinya. Insya Allah kalau udah ada Allah dalam hatinya, jadi apapun dia akan selalu ingat dengan Allah. Jadi bupati ingat sama Allah. Jadi presiden ingat sama Allah. Jadi Pak Kades ingat sama Allah. Jadi anggota dewan ingat sama Allah. Kalau udah ingat sama Allah, otomatis setiap kelakuannya pasti terkontrol, takut sama perbuatan buruk, nggak akan korupsi, nggak akan jual lahan orang, nggak akan ngambil proyek sembarangan, nggak akan ngutang kalau nggak dibayar. Takut kalau nggak bayar utang. Kenapa? Karena Allah ada di dalam hati. Takut sama azab Allah. Di akhirat nanti susah mikulnya, nyari orangnya. Siapa nih bakal kebayar utangnya kepada siapa ini? Na'udzubillah subhanahu. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah
yang memang benar-benar diakui oleh Allah sebagai hambanya. Tidak hanya sekedar kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi Allah pun mengakui kita adalah hambanya. Insya Allah. Saya bukan orang sempurna, saya bukan orang yang pandai agama, saya bukan orang yang soleh. Kalaupun dipandang soleh hanya dari luar saja, hatinya na'udzubillah belum tentu kita semua tahu. Ibu-ibu cuma lihat saya di sini, tak tahu saya seperti apa nanti di rumah. Karena ibu-ibu cuma tahu saya di sini berdiri ngomong ceramah, belum tahu kelakuan saya di rumah seperti apa. Karena manusia tidak bisa dipandang sekali pintas, manusia tidak bisa dipandang dari luar, dari bungkusan luar. Insya Allah hanya sang pemilik hati inilah dan Allah yang mengetahuinya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang nantinya akan ditempatkan Allah Subhanahu Wa Taala di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau itu salah datangnya dari diri saya pribadi karena kehilapan saya. Kalau yang saya sampaikan benar semata-mata itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-insan mahalul khata'i wa nisyah. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Selama dia manusia, dia tetap punya salah. Siapapun dia tetap punya salah. Selama dia disebut manusia. Tak ada gading yang tak retak, tak ada profesor yang tidak botak, tak ada lautan tak berombak, tak ada manusia yang tidak memiliki salah. Kita semua pasti memiliki kesalahan. Setiap kesalahan pasti ada kelebihan di baliknya, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.